Hai semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang kembali di channel saya, ya, channel yang khusus membahas tentang Excel. Di sesi ketiga ini kita akan coba berbicara tentang formula. Apa itu formula atau rumus di Excel dan bagaimana cara penggunaannya. Baiklah, pertama kita akan buka Excel-nya. Kemudian kita akan menggunakan file yang sudah pernah saya bikin. Browse, terus kemudian ke desktop. Ini adalah data mentah, masih kurang rapih. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, kita akan coba rapihkan. Pertama dengan membeli border. Kita blok dulu semuanya. Kita blok datanya, kemudian kita kasih border. Oke, terus kemudian untuk angka ini kita simpan di tengah alignment-nya. Kita ke alignment, kemudian di tengah. Oke, nah kemudian teman-teman lihat di sini untuk nomor urut masih kosong, kita bisa secara manual menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini tidak efisien kalau datanya banyak. Kita bisa bikin formula. Formula di Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan row dalam kurung tutup kurung. Ini artinya nomor akan mengacu ke row-nya, ke number row-nya. Jika saya enter, maka dia akan menulis 2. Tapi ini bukan yang kita mau, sehingga kita harus memodifikasi. Row-nya, sintaknya seperti ini, kemudian kita kurangkan angka 1. Nah, selesai. Nah, kita tinggal mengcopy formula ini ke atas sampai ke bawah. Dengan cara, kalau teman-teman lihat di sini ada kayak semacam titik. Kita tinggal tarik. Oke. Di sini ada 13 data. Jadi, ketika kita menghapus salah satu data, row-nya akan otomatis berubah. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan formula Excel. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, formula Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Kita akan mulai dengan pertambahan. Bagaimana caranya kita menambahkan? Kita bisa melakukan pertambahan seperti ini. Kita ingin menambahkan kolom D2, E2, F2. Caranya, di kolom G ini kita buka dengan sama dengan. Kita tuliskan D2 tambah E2 tambah F2. Hasilnya adalah 253. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, sama dengan kita select selnya, kemudian diketik tambah, select lagi E2, kemudian tambah, select lagi F2, kemudian enter. Hasilnya juga sama. Cara yang ketiga, kita menggunakan persamaan. Ingat, persamaan atau formula dibuka dengan sama dengan sum, kurung buka, kita highlight range sel yang mau ditambahkan. Seperti ini. Tutup kurung. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk dapat mengcopy formula ini ke sel-sel di bawahnya, kita bisa secara manual menambahkan seperti ini, tapi akan text time. Atau kita bisa double klik di sini. Dia akan otomatis. Hal yang sama juga di sini, double klik. Hal yang sama juga di sini, double klik. Oke. Oke, sampai di sini tolong cerna. Selanjutnya, pengurangan itu juga sama. Jadi kita tinggal mengurangkan.
Contoh, sama dengan ini dikurangin ini. Hasilnya seperti ini. Jika kita ingin mengcopy formula ini untuk seluruh Excel, kita tinggal double klik di sini. Di tanda yang menebal pojok kanan bawah ini. Seperti ini. Oke. Oke. Hal yang bagus dari Excel adalah ketika kita merubah data source-nya atau sumbernya, caranya adalah dengan di double klik, kita edit, misalkan jadi 56, maka hasilnya pun akan otomatis berubah. Seperti ini. Yang sebelumnya 253, ketika kita ganti di sini source-nya, maka hasilnya pun akan berubah. Oke, kita kembali ke sini. Nah, untuk menggantikan ini selain double klik, kita juga bisa menggunakan F2. F2. Kita ganti 46. Seperti ini. Oke. Next. Untuk perkalian juga sama caranya. Tinggal sama dengan. Kemudian D2 dikali E2. Seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk pembagian, namun sebelumnya kita akan insert cell di sini. Klik kanan, insert seperti ini. Untuk pembagian sama dengan ini dibagi ini. Enter. Oke, hal yang sama juga kita bisa apply untuk mengcopy formula ini sampai ke seluruh data. Kita tinggal double klik di sini. Oke. Sebelum dilanjutkan, kita rapikan dulu datanya. Ini adalah pertambahan. Ini adalah pengurangan. Ini adalah perkalian. Ini adalah pembagian. Oke, sesuai yang pernah saya infokan selanjutnya, untuk perapikan kita tinggal double klik di sini. Oke, nextnya kita akan memberikan border. Kemudian kita akan berikan warna. Nah, ini pun angkanya agar memudahkan kita dalam membaca, kita akan memberikan separator dengan cara meng-highlight datanya. Klik kanan, format cell, number, kita pakai 1000 separator, di belakang koma kita hilangkan. Oke, nah ini pun sama, kita blok angkanya, klik kanan, format cell, number, kita bikin 2 di belakang koma. Oke, selanjutnya formula ini rata-rata atau average. Dalam kasus ini kita ingin melihat berapa nilai rata-rata siswa untuk pelajaran IPA. Sama dengan average kurung buka IPA. Ini kita range-nya kita pilih, kemudian kita tutup, kurung tutup, enter. Ini adalah nilai rata-rata untuk IPA. Kemudian berapa banyaknya siswa? Berapa banyaknya siswa? Kita bisa menggunakan formula count atau count A. Pertama, sama dengan count dalam kurung, kita pilih dari nilai IPA-nya aja. Kemudian tutup kurung, 12. Yang kedua, kita gunakan persamaan count A. Count A, tutup kurung, 12. Apa perbedaan count dan count A?
count hanya untuk numerikal saja. Sementara count A itu untuk numerikal dan alfabet. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Rudi, 1. Amir, bagus. Oke. Count A. Pembeliannya seperti ini. Sama dengan count dalam kurung hanya ada satu item karena di sini hanya ada satu angka atau numerik. Sementara count A 4. Karena count T itu menghitung number dan alfabet. Oke, sudah cukup jelas. Lanjut, kita ingin mencari nilai tertinggi IPA. Nilai tertinggi sama dengan max dalam kurung. Kita blok. Tutup kurung. Seperti ini, 100. Kita ingin melihat nilai terendah IPA. Sama dengan minimum dalam kurung. Seperti ini. Oke, ini adalah nilai terendah IPA. Oh ya, kembali ke count dan count A nanti, saya akan bikin satu sesi khusus membahas tentang perbedaan antara count A, count blank, count is. Oke. Untuk sesi sekarang saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oh iya, file contoh ini akan saya upload di cloud dan linknya bisa teman-teman peroleh di bagian description.